Pemirsa, Car Free Day dan jalur sepeda di sejumlah titik di Jakarta resmi ditiadakan. Namun kawasan HI tetap ramai oleh warga yang berolahraga. Banyaknya warga termasuk pesepeda di kawasan HI dikarenakan ada beberapa titik yang disiapkan untuk pesepeda sebagai jalur sementara. Kawasan sementara untuk pesepeda disiapkan di ruas jalan protokol Sudirman Tamrin hingga Medan Merdeka. Jalur sementara ini dijaga ketat petugas TNI dan Satpol PP agar tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Penutupan Car Free Day dan jalur sepeda dilakukan karena terjadi peningkatan keramaian dan kerumunan di tengah pandemi. Jadi mulai hari ini 32 kawasan khusus pesepeda yang disebar di 5 wilayah kota itu kami tiadakan. Kenapa ditiadakan? Karena dari hasil evaluasi terlihat bahwa terjadi peningkatan pelanggaran protokol kesehatan pada 32 kawasan khusus pesepeda tadi. Data terakhir dari rekan-rekan Satpol PP, pelanggaran bagi warga yang tidak menggunakan masker itu mencapai 79.300 pelanggaran. Artinya ini angka yang cukup tinggi, dan oleh sebab itu ini kami lakukan peniadaan. Silakan Pak, ambil lajur sepeda Pak. Ayo Pak, Bu, silakan masuk ke jalur paling kiri, ke lajur paling kiri. Ayo. Indonesia maju. Pemprov DKI Jakarta kembali meniadakan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kita langsung bergabung dengan Nadia Valeri yang berada di Bundaran Hotel Indonesia dan Fikirian di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita akan sapa Nadia Valeri terlebih dahulu. Nadia, bagaimana suasana di sana? Apakah masih ramai warga beraktivitas? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, pantauan kami pada pagi hari tadi aktivitas di ruas jalan Sudirman Tamrin diramaikan oleh warga yang berolahraga khususnya bersepeda. Namun pada siang hari ini untuk keramaian sudah mulai terurai dan aktivitas di ruas jalan Sudirman Tamrin sudah kembali lancar. Sebelumnya Bernadetta, memang Pemprov DKI Jakarta telah resmi meniadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ataupun Car Free Day yang diikuti dengan penutupan terhadap 32 titik dari kawasan khusus pesepeda ataupun KKP yang tersebar di 5 wilayah kota DKI Jakarta. Adapun kebijakan ini diambil Bernadetta dengan mempertimbangkan tingginya penambahan kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan juga dikarenakan banyaknya warga yang berolahraga namun dengan tidak menerapkan protokol kesehatan, yakni diantaranya dengan berkerumun ataupun tidak menggunakan masker. Selain itu Bernadetta, banyak juga warga yang melakukan pelanggaran, yakni warga dengan kelompok umur yang rentan terinfeksi COVID-19, diantaranya yakni lansia dan juga balita yang masih datang ke wilayah ataupun ke kawasan berolahraga tersebut. Dan juga Lofi, sebelumnya berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo bahwa memang Pemprov DKI Jakarta juga tidak bisa sepenuhnya melarang warga untuk berolahraga, khususnya dengan peningkatan antusiasme warga untuk berolahraga selama pandemi COVID-19. Maka dari itu saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menjadikan ruas jalan Sudirman Tamrin sebagai kawasan sementara untuk pesepeda. Namun Lofi, Pemprov DKI Jakarta juga sangat menghimbau masyarakat untuk dapat menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak, karena hal ini akan menjadi bahan evaluasi apakah nantinya ruas jalan Sudirman Tamrin ini akan dilanjutkan untuk menjadi kawasan khusus pesepeda ataupun tidak. Dan tadi kami juga memantau, Lofi, bahwa sejumlah aparat gabungan disiagakan, yakni dari TNI Polri, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP yang terus menghimbau warga untuk memakai masker dan juga menjaga jarak serta membagikan masker agar warga yang berolahraga dan maskernya sudah basah dapat menggunakan masker yang baru. Dan juga hari ini, Lofi, masih terdapat posko penindakan di mana nantinya aparat yang melihat adanya warga yang melanggar protokol kesehatan, maka ini akan langsung diberikan sanksi berupa denda Rp250.000 ataupun sanksi berupa pekerja sosial, yakni dengan menyapu jalanan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ya, Lofi.
Baik, terima kasih Nadia Valeri melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kemudian kita akan melihat bagaimana suasana di GBK. Sudah ada Vicky Rian di sana. Vicky, bagaimana aktivitas warga di Gelora Bung Karno Jakarta pasca Car Free Day hari ini ditutup kembali? Ya, baik Lovi dan juga pemirsa, memang sejak pagi tadi ini sudah banyak sekali warga yang beraktivitas di area Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, dan banyak dari mereka yang memilih untuk bersepeda di kawasan ini karena di area yang cukup luas ini para pesepeda dapat menikmati udara yang cukup sejuk mengingat banyaknya pepohonan di kawasan ini. Selain itu juga para pesepeda ini juga dapat terhindar kontak langsung dengan pengendara lainnya seperti pengendara sepeda motor maupun mobil. Dan seperti diketahui memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini Lovi meniadakan sebanyak 32 kawasan khusus pesepeda di 5 kota wilayah Jakarta lantaran memang ditemukan banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan. Dan imbas dari adanya peniadaan kawasan khusus pesepeda tersebut memang cukup banyak warga yang beralih ke kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini untuk bersepeda. Namun demikian memang mereka yang datang ke area ini wajib mengikuti protokol kesehatan di mana mulai dari pintu masuk mereka juga harus melalui pengecekan suhu tubuh. Kemudian di area dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno sendiri mereka juga diwajibkan untuk selalu mengenakan masker. Lovi. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Sebelumnya ada Nadia Valeri dari Bundaran Hotel Indonesia.